sebatas seremonial, peringatan Isra, peringatan Maulid dan seremonial. Begitu selesai acara, dia tak terasa bahwa apa hikmah yang diambil dari efek acara itu. Nah, kita seremonial barangkali belum dibuat, atau kita buat tetapi tidak terlalu besar. Cuma bagaimana agar betul-betul merasakan Tuhan itu Maha Kuasa. Sadar tidak bahwa Allah itu Maha Kuasa, Pak? Sadar tidak? Itu terpulang kepada masing-masing. Hanya kita sendiri yang tahu seberapa yakinnya kita atas kebesaran Allah dan kemahakuasaan. Kalau hanya sebatas teori ngobrol ini mudah nyebut, tapi terasa tidak. Saya sering mengajak jamaah untuk bermain di batin. Persoalan lidah, persoalan lidah mudah. Persoalan interaksi sosial mudah. Tapi persoalan batin hanya masing-masing orang yang punya batin yang tahu. Makanya sering ketika kita menyampaikan ceramah terkhusus kepada diri kami sendiri, selalu mengaitkan dengan terasa tidak Tuhan itu ada, terasa tidak Tuhan itu Maha Kuasa, dan itu hanya bisa dijawab oleh masing-masing kita. Yang kedua, pertanyaannya kemudian, sudah berhasil tidak kita menjadi hamba Allah? Sudah berhasil tidak kita menjadi hamba Allah? Kalau belum berhasil, masih ada waktu. Dan itu yang harus diprioritaskan, itu yang harus dituju lebih utama. Mau derajat tinggi, di situ dia. Mau kekayaan, di situ dia. Mau kehebatan, di situ dia. Tapi ini pandangan Allah SWT, bukan pandangan orang. Nah, belakangan ini juga kita perhatikan, orang sudah mulai lari dari rel yang sesungguhnya, walaupun tak semua. Ibadahnya hanya dijadikan sebagai status dirinya untuk dilihat orang. Jadi banyak sekali aktivitas kehidupan, baik yang menyangkut keduniaan dan juga menyangkut akhirat atau menyangkut ibadah, itu semua mau di-upload atau mau ditunjukkan ke orang untuk dapat penilaian. Jadi sebagai orang semua. Cuma persoalannya apakah kita termasuk di antaranya atau tidak begitu. Nah, berhasilnya kita menjadi hamba manakala kita lebih memilih dari pemberian Allah itu. Allah berikan kita status kehambaan yang sesungguhnya dibandingkan pilihan-pilihan lain. Nabi, andainya waktu itu beliau minta, wahai Tuhan, berikan saja aku harta yang banyak, biar hidupku tenang. Duhai Tuhan, berikan sajalah saya wilayah yang banyak, biar tidak perlu saya berat-berat untuk ekspansi atau memperluas ajaran Islam, biar sekalian aja langsung masuk Islam. Ada banyak permintaan yang bisa beliau utarakan, tapi pertemuan antara Nabi dengan Allah yang tak ada lagi hijab, yang diminta oleh Nabi tak banyak. Justru akan sibadi bin Allah. Jadikan aku hubungan yang dekat denganmu antara Tuhan dan Muhammad. Jadikan aku hamba. Itu permintaan, dan permintaan Nabi itu berhasil. Kemudian karena itulah barang berharga atau identitas paling berharga dalam Islam, maka Allah memberikan caranya untuk diajar kepada umat Nabi Muhammad ini agar umatnya juga berhasil mendapatkan identitas yang paling berharga. Apa itu Pak? Sholat kan? Nabi itu tak mau bahagia sendiri, karena kan Nabi Muhammad SAW sifatnya azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nabi itu sangat mendapatkan kebahagiaan umat, ya kita ini. Maka ketika Nabi sudah mendapatkan statusnya sebagai hamba, dan itu merupakan status yang paling tinggi di mata Allah SWT, Nabi menginginkan status itu juga dimiliki oleh umat-umatnya. Atas dasar itulah Allah menghadiahkan ibadah sholat, nih kasihkan sama umatmu agar mereka bisa mendapatkan identitas yang mulia tadi juga. Apa itu identitas kehambaan? Sholat itu kuncinya. Jadi enggak salah, enggak keliru kalau banyak ulama yang menyebutkan as-sholatu mi'raj
sholat itu mi'rajnya orang yang beriman. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu mudahnya pun sholat, tetap juga banyak yang gagal untuk mengerjakannya. Kenapa? Karena ternyata yang mahal itu banyak tantangannya. Yang mahal itu banyak tantangan untuk mendapatkannya, meskipun pada dasarnya mudah. Ibadah sholat itu ibadah yang paling mudah dibandingkan ibadah-ibadah yang lain. Karena banyak keringanannya. Boleh di awal waktu, boleh di pertengahan waktu, bahkan di penghujung waktu. Tetapi manfaatnya begitu tinggi. Identitas terbaik dihasilkan melalui sholat. Identitas terbaik itu apa? Yang dihambaan tadi. Nah, bersyukurlah kita Bapak Ibu, alhamdulillah Allah ringankan langkah untuk menuju masjid. Allah ringankan badan untuk melakukan ibadah sholat. Banyak orang yang kuat tapi payah untuk sholat. Banyak orang yang fisiknya bagus tapi sulit untuk sholat. Mudah-mudahan dalam sholat kita menyadari ada Allah yang Maha Kuasa, dan kita benar-benar menyadari bahwa kita merupakan hamba-Nya, sehingga kita mendapatkan identitas yang paling tinggi dalam Islam ini. Barangkali itu sajalah pengajian kita Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Bila mana ada yang perlu kita diskusikan, di sini sebenarnya diskusinya tidak begitu berat, karena dia tidak menyangkut hukum, tak ada fikih, tak ada yang lain-lain, hanya sebatas motivasi saja ya, untuk mengutip hikmah dari perjalanan seorang orang Nabi. Namun demikian, bila ada yang perlu kita diskusikan untuk mengisi waktu luang, silakan diakan ke permukaan. Bila suatu pertanyaan bisa saya jawab, insyaallah saya jawab. Namun kalau belum, insyaallah akan saya cari tahu jawabannya. Kalau ternyata tidak ada nanti yang akan didiskusikan, perlu kita bertanya. Silakan. Ustaz, selain dari sholat itu di penghambaan kita itu ada yang lain? Kalau bukti penghambaan, pertanyaannya tentu semua perintah Allah Subhanahu wa taala itu yang kita lakukan itu sebagai bukti bahwa kita adalah seorang hamba. Namun kuncinya dalam sholat. Makanya kalau sholat yang belum lengkap, ibadah lain yang baik itu berpotensi tidak diterima. Awwal ma yuhasabu yaumil qiyamah as-shalah. Yang pertama kali dipertimbangkan atau diperhitungkan pada hari kiamat adalah sholat. Kalau bagus sholatnya, yang lain dihitung. Tapi kalau sholatnya saja belum bagus, maka yang lain itu dianggap kurang kuat untuk dijadikan argumen dia meloloskan ke dalam surga. Jadi kalau bukti bahwa kita merupakan hamba Allah, banyak semua perintah yang kita lakukan itu adalah bukti bahwa kita hamba-Nya. Innal muhibba liman yuhibbu muti'. Itu teori orang Arab. Orang yang cinta kepada yang dia cintai, buktinya dia patuh atas perintahnya. Patuh atas perintahnya, maka disebutlah dia cinta. Kalau tak patuh, tak disebut cinta. Hamba juga sama. Kalau patuh, taat kepada yang kepada Tuhannya, berarti dia hamba. Kalau tak patuh, berarti itu tak hamba. Nah, apa perintah Allah? Perintah Allah banyak. Namun yang paling utama di sini adalah sholat. Isra wal Mi'raj itu memang hadiahnya adalah sholat. Setelah itu baru banyak aktivitas ibadah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad SAW. Isra wal Mi'raj itu 1 tahun sebelum Nabi hijrah dari kota Makkah menuju Yathrib Madinah, 1 tahun. Jadi awal mula ibadah itu justru sholat. Selepas itu setelah berangkat ke Madinah, barulah mulai ada ibadah-ibadah yang lain seperti puasa, zakat dan seterusnya. Itu semua juga bagian daripada bukti kepatuhan atau kehambaan kita kepada Allah. Namun lagi-lagi kuncinya ada di sholat, sebab itu yang paling utama. Jadi mungkin arah pertanyaan, kalau sudah sholat apalagi yang dilakukan? Kan begitu berarti kan? Kalau sudah sholat apalagi yang hendak dikerjakan? Nah, kalau yang mau dikerjakan tentu banyak. Tapi yang ingin saya sampaikan di sini, inna dina yusrun wa la yushaddadu illa
dalam agama ini, memaksakan diri. Padahal la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Makna la yukallifullahu nafsan illa wus'aha bukan persoalan musibah saja, bahwa Allah tidak akan timpakan musibah kepada hamba kecuali masih dalam batas kemampuannya. Tidak persoalan musibah saja itu ayat. Tapi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak memberikan tanggung jawab kepada seorang hamba kecuali masih dalam kemampuannya. Tanggung jawab itu tanggung jawab dalam beribadah. Sholat tak sanggup berdiri, gak dipaksa untuk berdiri. Itulah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Habis sholat saya mau baca Quran, tapi saya kepengen satu juz satu hari ini, satu juz satu hari. Padahal dari ukuran kemampuan dia tak sanggup membaca satu juz. Kenapa? Ada aktivitas wajib lagi primer yang mesti dikerjakan. Tanggung jawab untuk keluarga bekerja di sana. Gak sempat kalau dibaca nih ayat surah sampai satu juz, pekerjaan terbengkalai misalnya. Jangan paksakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi intinya semua ibadah sunnah silahkan dikerjakan semampunya, jangan dipaksakan. Arti dipaksakan itu bukan berarti kita nggak maksa diri untuk melakukan,